Sejumlah pihak menilai ada ketidaklaziman yang dilakukan penyidik Polrestabes Surabaya dalam menjerat Gregorius Ronald Tanur yang diduga membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ketidaklaziman itu adalah penggunaan pasal 351 terkait penganiayaan dan pasal 359 tentang kelalaian dalam KUHP. Padahal polisi seharusnya menggunakan pasal 338 yang berkaitan dengan pembunuhan. Hal ini disampaikan pengajar ilmu pidana Universitas Trunojoyo Madura, Wahid Habibullah. Menurut Wahid, pasal 351 ayat 3 memang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun ia melihat, apa yang dilakukan Ronald masuk kategori upaya menghilangkan nyawa dan bukan sekedar menganiaya. Indikasinya adalah Ronald 2 kali memukul bagian kepala dengan botol minuman keras dan melindas tubuh korban dengan mobilnya. Ia menyebut 2 modus ini menunjukkan ada niat untuk menghilangkan nyawa korban. Seharusnya pasal 351 ayat 3 ditetapkan sebagai subsidiar dari pasal 338 tentang pembunuhan, alih-alih menjadi pasal utama untuk menjerat Ronald. Misalnya salah satunya melindas korban, kemudian melakukan pemukulan kepada kepala yang memang itu organ vital begitu ya. Jadi niatnya memang adalah agar si korban ini adalah hilang nyawanya. Ketidaklaziman lain adalah penggunaan pasal 359 yang berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang. Sebab bagaimana mungkin perbuatan memukul kepala korban dengan botol minuman keras dan melindas tubuhnya menggunakan mobil dianggap sebuah kelalaian. Nah, makanya ini harus kita lihat apakah memang dia nggak sengaja memukul sesuatu barang ke kepala orang lain itu niat atau enggak sih, sengaja atau tidak? Kan nggak mungkin nggak sengaja kan gitu. Konsekuensinya, dengan pasal yang dipakai polisi saat ini, ancaman hukuman bagi Ronald hanya 12 tahun penjara. Bandingkan dengan pasal 338 tentang pembunuhan, Ronald terancam 15 tahun penjara. Dimas Sehamura Alfaru, kuasa hukum keluarga korban, mengaku belum menerima surat pemberitahuan perkembangan penyidikan. Namun Dimas menegaskan, tim kuasa hukum tidak akan tinggal diam jika ada pasal yang dihilangkan, terutama pasal 338 KUHP yang berkaitan dengan pembunuhan. Kami masih menunggu surat secara resmi. Jika nanti ditemukan ternyata adanya penghilangan salah satu unsur pasal, tentunya kami tidak akan diam saja. Kami pasti akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut demi melindungi hak-hak hukum dari klien kami. Sebelumnya, dalam jumpa pers, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Roice mengatakan, penetapan status Ronald dan pasal yang menjeratnya sesuai dengan kronologi dan prarekonstruksi. Maka kami telah menetapkan status saksi GR, laki-laki 31 tahun, tinggal di Pakuwon City, E3 Surabaya. Dari saksi kami tingkatkan menjadi tersangka dengan sangkaan pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kasus ini terjadi pada 4 Oktober 2023 malam. Ronald memukul kepala Dini sebanyak 2 kali dengan botol minuman keras. Tak hanya itu, tubuh Dini yang sudah lemah dilindas mobil Ronald hingga terseret sejauh 5 meter. Dini dinyatakan meninggal pada 5 Oktober dini hari di Rumah Sakit Nasional Hospital. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.